Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Adi Pangestu dari Institut Teknologi dan Data Digital NICCP 2009. Di sini kita akan melakukan tutorial tentang hak dan akses atau security matrix pada modul inventory. Nah, di sini kita langsung ke penjelasannya. Hak dan akses security matrix. Security Matrix DO2 adalah alat yang membantu dalam pengaturan izin akses pengguna berdasarkan peran dan modul yang tersedia di sistem ERP. Dalam matriks ini, administrator dapat menentukan hak dan akses setiap pengguna untuk melihat, membuat, mengubah, atau menghapus data tertentu sesuai kebutuhan operasional dan kebijakan keamanan perusahaan. Matriks ini melibatkan beberapa elemen seperti groups, access right, dan record rules yang saling bekerja untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang memberikan akses ke informasi dan fungsi tertentu. Nah, kemudian untuk security matrix-nya kita buat user roles, modul inventory, sales, forecast, dan accounting dengan ketentuan yang ada di layar. Dari admin IT sampai inventory manager. Nah, kemudian ada import user data yang database yang sudah saya buat yaitu dari inventory manager sampai admin IT dan keterangan nama, login, password, dan role masing-masing usernya. Nah, kemudian kita masuk ke skenario security matrix nih. Nah, Rifki bekerja di Indofood Indonesia dengan job desk untuk mengawasi dan menjaga keamanan seluruh aktivitas terkait persediaan barang. Ia bertanggung jawab atas monitoring akses pengguna di modul inventory, memastikan tidak ada akses ilegal, serta mengontrol hak akses untuk setiap transaksi yang dilakukan. Rifki juga memiliki wewenang dalam memberi persetujuan untuk penambahan atau penghapusan hak akses pengguna pada modul tersebut, serta melakukan audit berkala terhadap laporan keamanan dan aktivitas di modul terkait. Jadi ini untuk skenario kita pada security matrix. Kemudian ada akses menu produknya yang terlampir bahwa nomor 1 sampai 10, kemudian produknya berada user dan admin. Kemudian untuk keterangan Y-nya, untuk simbol Y-nya yang berarti yes atau setuju. Kemudian stripnya yang berarti tidak atau dihapuskan dari usernya untuk akses right-nya. Kemudian kita langsung ke tutorial ini. Sahabat Manti, yuk kita ke tutorialnya. Nah, di sini kita masuk ke tugasnya terlebih dahulu. Nah, untuk langkah awal kita harus mendownload ini ya, extra modul pada user di aplikasi Odoo-nya. Nah, di sini saya sudah untuk masuk ke webnya. Di sini untuk extra modulnya kita bisa untuk download for 17 ini ya. Jadi untuk silakan teman-teman nanti untuk dapat terlebih dahulu untuk nantinya dimasukkan ke aplikasi Odoo-nya. Nah, import users with access right. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya. Nah, ini ya untuk import user Excel-nya, ini masih belum untuk zip, kemudian kita ekstrak terlebih dahulu. Ketika sudah ekstrak, kita seperti ini misalnya, import usernya, nah seperti ini. Nah, ketika sudah, kita bisa copy. Nah, kita masuk ke modul Odoo-nya. Di sini kita pilih program file, kemudian kita pilih Odoo, kita masuk ke server. Nah, di sini kita pilih ke add-on-nya. Nah, ketika sudah masuk, nah kita baru paste di sini. Jadi saya sudah paste ya teman-teman ya. Nah, begitu untuk tutorial bagaimana cara untuk mengekstrak modulnya ya. Sekarang kita masuk ke aplikasinya. Nah, kita langsung ke setting teman-teman. Nah, di setting kita masuk ke user companies. Nah, kita pilih itu user. Nah, dan kita pilih untuk ini button yang ada di sebelah user. Nah, kita untuk import record. Nah, kita sudah kita upload file. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk usernya seperti yang ada di presentasi tadi. Nah, kita pilih, kemudian kita open. Nah, otomatis akan terupload seperti ini. Ya, tampilannya akan seperti ini ya. Untuk data yang sudah kita buat, kita masukkan. Kemudian akan selanjutnya silakan untuk teman-teman bisa tes atau import secara langsung. Jadi nantinya data akan tersimpan di menu user dan kita langsung membedah hak dan aksesnya. Jadi itu dia ya untuk tutorialnya. Sekarang kita masuk ke usernya teman-teman. Seperti ini data yang sudah kita import untuk recordnya, untuk melalui file usernya. Nah, ini sudah tertera ya dari Rifki, Adi, Rea, kemudian Bella, Nur, dan Rindi. Ini sudah masukkan data pada usernya. Sekarang kita masuk ke hak dan aksesnya. Bagaimana kita untuk mengatur role setiap usernya. Di sini kita pilih untuk Rifki terlebih dahulu. Nah, di Rifki ini dia sebagai inventory manager. Kita tulis dulu role-nya, inventory manager. Nah, kita sudah. Nah, untuk salesnya dia sebagai dokumen. Nah, kemudian untuk project tidak perlu, kita kosongkan administrasi, inventory sebagai administrator, betul. Forecast cukup sebagai user aja. Nah, kemudian invoicing tidak perlu, maintenance tidak perlu, administrator tidak perlu, email tidak perlu. Semua kosongkan kecuali inventory dan forecastnya kita adakan ya teman-teman ya. Nah, kita kosongkan. Nah, sudah. Nah,
Jadi untuk inventory dia sebagai admin, kemudian broadcast sebagai user. Nah ini untuk teknikalnya ya. Ke user right-nya seperti ini kita mengikuti data awal pada atau sesuai dengan perusahaan dia sebagai apa ya. Kemudian sudah kita save. Nah, kita kembali. Nah, kemudian kita masuk ke Freya. Freya. Oke, kita Freya ini sebagai kalau saya staf penerimaan ya. Ya sebagai staf kan ya. Nah, kalau di sini dia sebagai staf penerimaan. Oke, sudah benar ya. Untuk emailnya juga sudah. Nah, dia itu sebagai user inventory dan forecast. Nah, kita selainnya dia kosongkan teman-teman. Sales kosong, finishing kosong, inventory dia sebagai user, forecast juga sebagai user. Nah, kita kosongkan. Jadi dia cukup inventory dan forecast sebagai user. Ini untuk aksesorisnya masih sama. Nah, untuk kontak creation-nya kita off kan teman-teman, karena sebagai user dia tidak perlu untuk melihat semua dokumen yang ada ya. Jadi dari bawah ke atas untuk penerimanya. Kita save. Nah, kita balik. Kemudian masuk ke Rindini. Nah, Rindini sebagai staf pengiriman teman-teman. Terlebih dahulu kita berikan jobnya ya, staf pengiriman. Nah, kita masuk ke user tag-nya. Kemudian status kita kosongkan, project kita kosongkan. Inventory dia sebagai user ya teman-teman ya, user inventory. Kalau forecast tidak perlu karena dia sebagai orang yang menerima aja staffnya. Staf pengirimannya ya, hanya berfokus pada pengiriman pada inventory. Kemudian yang lain kita kosongkan. Nah, sudah. Nah, di sini untuk teknikalnya masih sama. Nah, kita matikan kontak creation-nya. Sudah kita save terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke Andi nih. Nah, Andi itu dia sebagai supervisor gudang. Nah, di sini kita masuk ya. Kita namain terlebih dahulu. Sudah. Tapi ini supervisor gudang ini dia sama seperti Rifki tadi ya. Jadi dia punya wewenang untuk admin dan user inventory serta user service-nya ada dokumen. Nah, kita setting ya. Untuk project tidak perlu, accounting tidak perlu, inventory sebagai admin, progress sebagai admin dan user ya. Nah, dia cukup progress sebagai user, inventory sebagai admin. Kemudian ini tidak perlu, kosongkan semuanya. Ya, sudah. Nah, inventory sebagai admin, kemudian progress sebagai user, dan service-nya juga user ada dokumen. Untuk akses right-nya seperti ini, teknikalnya sama. Nah, kontak creation khusus supervisor juga ditambahkan ya, karena sebagai media komunikasinya. Ya, sudah di-save, dan kita lanjut ke Nur, teman-teman. Nur ini sebagai user inventory auditor stock. Nah, kita pilih awalnya terlebih dahulu. Oh, oh. Sudah, dia ini berfokus pada user sales A, kemudian user inventory dan forecast. Nah, di sini dia mewenangi salesnya sebagai user al dokumen, dan projectnya kita kosongkan, accounting kosongkan, inventory dia sebagai user saja, forecast juga sebagai user. Nah, maintenance, ini kita kosongkan semuanya. Inventory dan forecast sebagai user. Seperti ini, nah untuk contact tracing kita matikan. Nah, di sini kita save. Nah, kita sudah kita masuk ke orang yang terakhir yaitu Bella. Nah, Bella ini sebagai admin IT atau administrator. Nah, kita pilih ya, admin IT ya. Nah, karena dia sebagai admin, otomatis semuanya juga sebagai administrator. Dari salesnya juga administrator, kemudian accounting, kita kosongkan project administrator, inventory administrator, forecast admin, kemudian yang lainnya sama, website, email marketing,
semuanya masih dalam kategori administration ya. Nah, untuk di sininya teknikalnya masih sama mengikuti. Nah, untuk kotak isinya kita hidupkan ya sebagai media komunikasinya. Bukan kita save. Jadi itu dia untuk hak dan aksesnya, bagaimana kita bisa membuat user, kemudian memasukkan setiap role-role-nya pada skenario kita, entah itu sebagai admin, dan manager, serta staff-staff yang digunakan atau dibutuhkan pada perusahaan. Dan kita masuk ke grup nih teman-teman. Nah, karena grup ini banyak, kita berfokus pada inventory. Nah, inventory ada 3 di sini ya. Nah, untuk administrasinya kita lihat siapa aja. Nah, di sini adminnya ada 3 teman-teman ya. Ada Rifki sebagai vendor manager, kemudian Bella sebagai admin IT, dan Adi sebagai supervisor gudang. Nah, ini adalah admin ketiganya. Dia mengawasi semua staffnya ataupun semua yang berhak dia akses teman-teman. Dan ini tuh akses tracknya seperti ini ya teman-teman ya. Kita bisa untuk menghapus aksesnya atau bisa untuk menyetujui atau tidak serta menghentikan aksesnya pada setiap job-jobnya. Di sini kita bisa atur ya. Nah, ini sebagai admin. Nah, kita masuk ke grup. Sorry. Nah, di sini kita pilih juga nih. Kalau dari admin kita ke usernya. Nah, untuk user ini ada semuanya ya. Jadi ke enam orang tadi ke enam usernya itu tertera juga di user inventory. Nah, ini dari Rinde, Rifki, No, kemudian Freya, Bella, dan Andi. Nah, kemudian kita masuk ke akses track-nya nih teman-teman. Nah, di sini juga sama kita bisa untuk mengedit, entah itu menghapus, kemudian bisa mencentangnya. Nah, seperti ini. Misalnya, untuk user itu tidak perlu akses untuk download, akses untuk menghapus data-nya. Nah, kita matikan. Nah, seperti ini. Cukup admin atau minimal supervisor ya, yang itu bisa menyetujui atau menghapus setiap role atau dokumennya seperti ini. Jadi dia untuk create akses bisa dicentang, untuk direct akses bisa dihapuskan seperti itu. Dan dari control seperti ini. Nah, itu dia teman-teman. Kemudian kita jangan lupa untuk klik save ya ketika sudah membuat perubahan. Jadi itu dia ya teman-teman ya, tentang bagaimana hak dan akses itu bekerja pada Ubuntu 17. Kemudian kita bisa mengedit setiap role-nya sesuai dengan kebutuhan kita, skenario kita atau perusahaan kita. Jadi kita bisa memudahkan setiap job-job pada orang-orang yang membutuhkan tanggung jawab atau tugasnya masing-masing. Jadi itu dia, semoga dapat bermanfaat untuk hak dan akses, kemudian akses rek, grup, serta hal-hal yang lain yang dapat teman-teman dapatkan pada tutorial ini. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kurang dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.